Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, produsen gadget Foxconn memulai pengujian awal produksi iPhone di India. Pengujian tersebut sejalan dengan rencana Apple meluncurkan produk iPhone 17 di September 2025 mendatang. Perusahaan manufaktur teknologi Foxconn memulai pengujian awal untuk produksi iPhone 17 di India. Pengujian awal dilakukan sebelum peluncuran iPhone 17 yang dijadwalkan pada September 2025. Percobaan produksi ini menandai langkah penting bagi Apple dalam mendiversifikasi produksi di luar Cina. Adapun produksi iPhone di India akan dilakukan di India Selatan dan akan memberikan India peranan lebih besar dalam rantai pasokan iPhone generasi selanjutnya. Sejak Oktober 2024, telah dilaporkan bahwa model iPhone 17 sedang dikembangkan dan diuji oleh Foxconn di India. Namun sejumlah media menyebut Foxconn India kini mulai mengimpor komponen iPhone 17 dari Cina pada bulan Juni lalu untuk memulai produksi uji coba penuh. Apple menargetkan produksi massal iPhone 17 akan dimulai pada Agustus 2025. Perusahaan asal Amerika Serikat ini pun dijadwalkan meluncurkan jajaran produk iPhone baru, termasuk iPhone 17 pada pekan kedua September 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, DJI merilis Power 1000 V2 Power Station Portable yang bisa digunakan di berbagai kebutuhan. Ya, dengan bobot sekitar 14 kg, perangkat ini bisa dibawa saat camping atau kegiatan di luar ruangan. DJI Power 1000 V2 ini memiliki kapasitas 1024 Wh yang menawarkan output hingga 2600 Watt secara stabil. DJI merilis Power 1000 V2, Power Station Portable yang bisa digunakan di berbagai kebutuhan. Dengan bobot sekitar 14 kg, perangkat ini bisa dibawa saat camping atau kegiatan di luar ruangan. DJI Power 1000 V2 ini memiliki kapasitas 1024 Wh yang menawarkan output hingga 2600 Watt secara stabil. Perangkat ini punya beragam colokan mulai dari 2 stop kontak biasa, 2 port Type-C yang mendukung daya hingga 140 Watt, dan 2 port USB Type-A dengan daya 24 Watt. Powerbank ini bisa diisi daya menggunakan panel surya dengan input hingga 1800 Watt. Power Station ini juga mendukung pengisian 2 arah yang memungkinkan untuk mengisi daya perangkat dengan mobil, menggunakan adaptor khusus. DJI Power 1000 V2 juga bisa digunakan sebagai UPS di rumah. Perangkat ini diklaim dapat menyala dalam 10 milidetik setelah terjadi pemadaman listrik. Dilengkapi dengan aplikasi khusus untuk memantau parameter daya dan status pengecasan, DJI mengklaim bahwa baterai dalam Power 1000 V2 bisa tetap aman setelah 4000 kali siklus pengisian daya yang diperkirakan dapat bertahan hingga 10 tahun. Selain itu, Power Station ini juga menggunakan baterai berjenis LFP yang diklaim aman tidak akan meledak meski tertusuk. Untuk saat ini, DJI Power 1000 V2 mulai dipasarkan di website resmi Eropa dengan harga mulai €799 atau sekitar 15 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, puluhan produsen es krim di Amerika Serikat akan menghapus pewarna makanan buatan dari produknya hingga 2028. Langkah ini menyusul dorongan pemerintah untuk membersihkan rantai pasokan pangan dari zat aditif sintetis. Puluhan produsen es krim di Amerika Serikat akan menghapus pewarna makanan buatan dari produknya hingga 2028, di mana sebanyak 40 produsen es krim besar di Amerika Serikat akan menarik pewarna sintetis seperti Red 40, Yellow 6, dan Blue One dari produk mereka. Mereka mewakili lebih dari 90% penjualan es krim nasional. Rencana ini diumumkan bersama Asosiasi Industri Susu dan pejabat pemerintah di USDA. Langkah ini mendukung seruan Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. untuk membersihkan makanan dari zat aditif buatan. Sebelumnya, raksasa makanan seperti Kraft Heinz dan Nestle USA juga telah lebih dulu mengumumkan rencana serupa. Pemerintah juga mendorong pelarangan soda di program bantuan pangan. Adapun Menteri Pertanian Brooke Rollins menyebut industri pangan punya peran penting untuk kesehatan generasi muda. Meski Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat masih menganggap pewarna buatan aman, namun pelanggaran di sekolah-sekolah terus meluas. Sementara itu, International Dairy Foods Association atau IDFA menyebut penghapusan ini untuk menghindari dampak negatif pada penjualan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan luar angkasa milik Elon Musk, SpaceX, dilaporkan telah menginvestasikan $2 miliar Amerika ke startup kecerdasan buatan miliknya yakni xAI. Menurut laporan Wall Street Journal, angka ini sebagai bagian dari putaran pendanaan ekuitas senilai total $5 miliar Amerika.
Perusahaan luar angkasa milik Elon Musk, SpaceX, dilaporkan telah menginvestasikan $2 miliar Amerika ke startup kecerdasan buatan miliknya xAI. Menurut laporan Wall Street Journal pada 12 Juli, angka ini sebagai bagian dari putaran pendanaan ekuitas senilai total $5 miliar Amerika. Investasi besar dari SpaceX terjadi tak lama setelah xAI resmi bergabung dengan X. Penggabungan ini memberi valuasi gabungan sebesar $113 miliar Amerika, menjadikan xAI salah satu pemain terkuat di arena AI global yang tengah berkembang pesat. Chatbot andalan xAI, Grok, kini sudah digunakan untuk mendukung layanan pelanggan Starlink dan direncanakan akan diintegrasikan ke dalam robot humanoid Optimus milik Tesla di masa mendatang. Ini mencerminkan strategi Musk untuk menyinergikan AI ke dalam seluruh ekosistem bisnisnya. Meskipun Grok sempat menuai kontroversi karena beberapa responnya yang dianggap tidak pantas, Musk tetap yakin dengan potensi sistem AI besutannya, bahkan menyebut Grok sebagai AI paling cerdas di dunia. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Meta Platform Inc. dikabarkan telah menyelesaikan perjanjian akuisisi terhadap Play AI, perusahaan startup asal California yang dikenal dengan teknologi voice cloning berbasis AI. Langkah ini menandai babak baru dalam strategi Meta untuk memperkuat lini produk AI mereka. Meta Platform Inc. dikabarkan telah menyelesaikan perjanjian akuisisi terhadap Play AI, perusahaan startup asal California yang dikenal dengan teknologi voice cloning berbasis AI. Langkah ini menandai babak baru dalam strategi Meta untuk memperkuat lini produk AI mereka, sekaligus memperluas kemampuan teknologi suara yang semakin relevan di era digital. Berdasarkan laporan Bloomberg pada 14 Juli lalu, seluruh tim Play AI akan mulai bergabung dengan Meta setelah sebelumnya menerima konfirmasi langsung melalui memo internal perusahaan. Setelah bergabung, tim Play AI akan berada di bawah kepemimpinan Johan, sosok yang sebelumnya memimpin riset speech AI di Google yang dikenal sebagai ahli di bidang teknologi suara. Penempatan ini dinilai strategis karena dirinya juga baru saja direkrut Meta dari startup voice AI lain, sehingga diharapkan mampu mempercepat integrasi dan inovasi di bidang AI voice. Alat Play AI diklaim dapat mengkloning suara pengguna dan menghasilkan suara baru yang menyerupai suara manusia yang dapat digunakan di situs web, aplikasi maupun ponsel. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu pun juga mengkonfirmasi kabar akuisisi tersebut kepada Bloomberg, tetapi tidak mengungkapkan berapa nilai yang mereka bayarkan untuk kesepakatan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg pada 14 Juli mengumumkan bahwa perusahaannya akan menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk membangun beberapa pusat data AI raksasa demi mencapai super intelligent. Ya, langkah ini menegaskan tekad Meta untuk menjadi yang terdepan dalam perlombaan AI. Mark Zuckerberg, CEO Meta Platform pada 14 Juli mengumumkan bahwa perusahaannya akan menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk membangun beberapa pusat data AI raksasa demi mencapai super intelligent. Langkah ini menegaskan tekad Meta untuk menjadi yang terdepan dalam perlombaan AI di tengah persaingan ketat dengan raksasa teknologi lain seperti OpenAI dan Google. Pusat data multi-gigawatt pertama Meta yang diberi nama Prometheus diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Sementara itu, pusat data lain bernama Hyperion akan mampu ditingkatkan hingga 5 gigawatt dalam beberapa tahun mendatang. Zuckerberg melalui platform media sosial Threads miliknya menyatakan bahwa Meta juga sedang membangun beberapa klaster Titan lainnya. Salah satu dari ini saja mencakup sebagian besar dari jejak Manhattan. Menurut laporan Semi Analysis yang dikutip Zuckerberg, Meta berpotensi menjadi laboratorium pertama di dunia yang mengoperasikan supercluster 1 gigawatt lebih, yakni fasilitas data center raksasa yang dirancang khusus untuk melatih model AI super canggih. Sebagai bagian dari strategi ini, Meta telah mengorganisasi tim AI-nya ke dalam divisi baru bernama Super Intelligence Labs setelah menghadapi tantangan pada pengembangan model Llama 4 dan kehilangan sejumlah staf penting. Berbagai sumber IDX Channel.